Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4991. Lengan yang hilang dari ibunya terkait erat dengan takdirnya sendiri. Jika ibunya tidak kehilangan lengan itu pada awalnya, dia tidak akan pernah bisa datang ke dunia ini. Tetapi bahkan jika ibunya tidak menyesalinya sama sekali, Ruoli selalu sangat tertekan oleh pengalaman ibunya selama lebih dari 20 tahun. Meskipun ibunya adalah seorang seniman bela diri, dia masih seorang penyandang cacat dengan ketidaknyamanan dan menghadapi diskriminasi tanpa lengan. Ruoli bermimpi bahwa dia bisa membuat ibunya kembali normal, bahkan jika dia kehilangan lengan. Tapi dia juga sangat jelas dalam hatinya bahwa harapan semacam ini hanya angan-angan. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa angan-angannya mungkin menjadi kenyataan. Nanako tidak tahu sebanyak yang diketahui Ruoli. Dia belum pernah melihat keajaiban yang terjadi pada Duncan. Jadi dia belum menemukan alasan mengapa Charlie membawa ayahnya dan Tanaka Hiroichi ke New York. Melihat Charlie keluar saat ini, Nanako buru-buru bertanya. "T.N. Wade, bagaimana kabar Odo-san dan Tanaka-san?" Dia tersenyum sedikit dan berkata, mereka berdua baru saja minum obat dan sekarang tertidur. Sekitar 20 hingga 25 menit, mereka bisa bangun kapan saja. Nanako mengangguk, dan bertanya dengan hati-hati, "Tuan Wade, bisakah saya mengambil kebebasan untuk bertanya? Obat apa yang kamu berikan untuk mereka berdua?" Charlie berkata sambil tersenyum, mereka berdua bisa keluar paling lama 20 menit. Kamu mungkin juga menunggu dan melihat sendiri setelah mereka keluar. Oke. Melihat bahwa Charlie tidak mau mengungkapkannya, Nanako harus mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum. "T.N. Wade, kamu sangat ahli dalam pengobatan, aku terluka parah terakhir kali, dan tubuh Odo-san setelah operasi. Kelemahan ekstrim telah menyembuhkanmu. Saya percaya Odo-san dan Tanaka-san akan mendapat banyak manfaat kali ini." Di samping, Bibi Nanako, Emi Ito, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Saya harap Oni-chan bisa menghibur di masa depan, dia terlihat mati setiap hari, itu benar-benar tidak berdaya. Dia baru saja hari ini. Namun, pada usia 50 tahun, dia tampak lebih tua daripada ketika dia berusia 70 tahun. Nanako ingat seperti apa kakeknya ketika dia masih hidup, dan mau tidak mau setuju. Oji-chan sangat optimis ketika dia masih hidup. Dia memang jauh lebih kuat dari Odo-san sekarang." Berbicara, Nanako buru-buru berkata kepada bibinya lagi. "Tapi jangan katakan ini di depan Odo-san, dia benar-benar terlalu menyelamatkan muka." Emi mengangguk dan berkata, "Tentu saja, dengan temperamennya yang buruk sekarang, aku tidak berani memprovokasi dia." Pada saat ini, dua orang koma di bak mandi tidak bisa merasakan sama sekali bahwa jaringan tubuh kaki mereka pulih dengan cepat dari luka amputasi dengan kecepatan yang sebanding dengan pencetakan 3D. Hanya saja energi dari kelahiran kembali anggota tubuh yang terputus ini sepenuhnya berasal dari efek obat dan aura pil remodeling, dan hampir tidak ada hubungannya dengan Ito Takehiko sendiri. Pengurus rumah tangga keluarga Ito segera menemukan detail kecil yang menakutkan. Dia menemukan bahwa meskipun Ito Takehiko terbaring tak bergerak di bak mandi, tingkat cairan lumpur kecantikan di bak mandi tampaknya perlahan meningkat. Dia pikir dia terpesona, menatap permukaan air dengan hati-hati untuk waktu yang lama, dan memastikan bahwa tingkat cairan di bak mandi memang meningkat. Ini membuatnya sedikit gugup tiba-tiba karena dia tidak bisa mengerti sama sekali. Bagaimana level cairan lumpur bisa terus naik ketika orang itu tidak bergerak? Pada saat ini, dia ingin lebih dekat untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tetapi ketika dia memikirkan penjelasan Charlie, dia ragu-ragu sejenak dan kemudian menyerah. Hanya saja dia tidak tahu bahwa alasan mengapa level cairan naik adalah karena kaki Ito Takehiko terus membaik. Dan kaki di lumpur terus mengembang, yang membuat level cairan terus naik. Di sisi lain, Orvel tidak begitu terkejut. Dia juga menebak bahwa Charlie akan membantunya dan anggota tubuh Ito Yuhiko yang terputus beregenerasi. Jadi ketika dia melihat bahwa level cairan di bak mandi meningkat, dia segera mengkonfirmasi tebakannya. Bab 4992. Bagi Charlie, Orvel sebenarnya sudah lama dikejutkan olehnya. Belum lagi dia pernah ditarik kembali oleh Charlie di gerbang Istana Raja Neraka. Dan dia melihatnya lebih dari sekali hanya dengan melihat Charlie memanggil Thunder dengan matanya sendiri. Hal yang paling mengejutkan adalah di awal Gunung Changbai. Charlie bertarung melawan 8 Raja Surgawi sendirian. Petir datang.
dan kilat di tengah malam membuat seluruh kaki Gunung Changbai seterang siang hari. Pada saat itu, dia tahu bahwa apapun yang dilakukan Charlie, itu adalah hal yang biasa. Maka tak heran, ia dengan santai menyalakan sebatang rokok, menatap Koichi Tanaka yang tak sadarkan diri. Dan menyipitkan matanya. Berbisik dengan suara rendah, "Hei, kamu anak kecil benar-benar beruntung." Ngomong-ngomong, kedua kakinya dipotong, dan sekarang masih ada kesempatan untuk tumbuh kembali. Ini semua berkat Master Wade, jika bukan karena wajah Nona Nanako. Bagaimana kamu bisa mendapatkan hal yang begitu baik pada giliranmu? Dengan mengatakan itu, dia mengepulkan asap rokok ke wajah Tanaka Koichi, bersenandung, dan berkata sambil tersenyum. Anda harus tahu bahwa Master Wade tidak pernah begitu ramah terhadap orang-orang dari pulau Anda. Dan dua bersaudara Kobayashi telah bergiliran mengalami kehidupan yang baik di peternakan anjing saya. Jika keluarga itu Anda tidak memiliki Nona Nanako, saya khawatir Anda akan menjadi VIP di peternakan anjing saya. Segera, dia hanya bisa menghela nafas, tapi jika tidak ada yang lain, Nona Nanako dan Master Wade benar-benar pasangan yang cocok. Saya belum pernah melihat pertandingan yang begitu bagus. Jika mereka berdua tidak bisa bersama di masa depan, sangat disayangkan. Orvel selesai mengisap sebatang rokok, dan tingkat cairan di bak mandi hampir berhenti. Pertumbuhan. Pada saat ini, Koichi Tanaka, yang sedang berbaring di bak mandi, masih belum berniat untuk bangun. Namun, Takehiko Ito, yang berada di sebelah, tiba-tiba berkedut beberapa kali. Pengurus rumah tangga, yang sangat peduli padanya, telah memperhatikan setiap detail dirinya. Melihat dia tiba-tiba sedikit berkedut, dia buru-buru ingin melangkah maju untuk melihatnya. Pada saat ini, kelopak mata Ito Yuhiko bergetar, dan dia perlahan membuka matanya. Dia merasa seolah-olah dia telah tidur nyenyak sepanjang malam. Ketika dia membuka matanya dan melihat pengurus rumah tangga, dia berbaring tanpa sadar dan melemparkan lumpur kemana-mana. Meskipun pengurus rumah tangga dibuang ke lumpur, dia tidak peduli sama sekali. Tetapi bertanya dengan prihatin, "Tuan, bagaimana perasaan Anda?" Ito Yuhiko mengguncang lumpur di tangannya dan berkata dengan emosi, "Aku hanya merasa mengantuk. Ini sangat nyaman. Sepertinya aku sudah lama tidak tidur, dan aku merasa sedikit segar." Pengurus rumah tangga berkata dengan cepat, "Tuan, Anda hanya tidur kurang dari 20 menit. Apa?" Ito Yuhiko menatapnya dengan tidak percaya, dan berkata, "Aku merasa seperti tertidur. Apakah sudah kurang dari 20 menit?" "Ya." Pengurus rumah tangga berkata dengan tegas, "Saya sudah melihat waktu. Tepatnya, ini hanya sedikit lebih dari 18 menit sejauh ini." Ito Takehiko menarik napas dalam-dalam dan mendesah. "Aku bisa tidur dengan nyaman dalam waktu sesingkat itu, lihat. Pasti obat Tuan Wade yang bekerja dengan sangat baik." Kepala pelayan bertanya dengan hati-hati, "Tuan, apakah Anda merasakan sesuatu selain segar?" "Tidak." Ito Yuhiko berkata, "Mengapa kamu menanyakan itu?" Pengurus rumah tangga berkata dengan hati-hati, "Ketika kamu tertidur tadi, saya menemukan bahwa meskipun kamu tidak bergerak sama sekali, tingkat cairan di seluruh bak mandi terus meningkat, yang sangat aneh. Seolah-olah seseorang diam-diam menuangkan banyak lumpur baru ke dalam bak mandi melalui pipa tak terlihat." "Betulkah?" Ito Yuhiko berkata dengan santai, "Mungkinkah ada alat khusus untuk mengisi kembali lumpur di bawah bak mandi ini?" Pengurus rumah tangga menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi di sini, tapi tidak apa-apa jika kamu tidak merasakan kelainan apapun." Ito Yuhiko bersenandung dan berkata dengan santai, "Pasti ada sesuatu seperti lubang injeksi air, menuangkan lumpur ke dalamnya dengan tenang." Mengatakan itu Ito Yuhiko mengulurkan tangannya dan menyentuh bagian dalam. Tidak peduli di mana dia menyentuhnya, dia tiba-tiba merasakan dua kaki. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan tanpa sadar dia memarahi. "Bodoh. Mengapa Anda meletakkan prostesis saya di bak mandi? Apakah mereka berdua akan mandi juga?" Bab 4993. Ito Takehiko, yang sudah lama tidak memiliki kaki. Dan dia sebenarnya telah beradaptasi dengan kekurangan kakinya secara fisik dan psikologis. Tiba-tiba dia memiliki sepasang kaki, dan kesadaran serta sistem sarafnya bahkan tidak bisa menandingi kedua kaki itu. Karena itu, ketika dia memasukkan tangannya ke dalam lumpur dengan jarak pandang 0, dan tiba-tiba menyentuh dua kaki,
Alam bawah sadarnya segera menyimpulkan bahwa itu pasti kaki palsunya sendiri. Karena itu, ia merasa bahwa prostesis benar-benar dimasukkan ke dalam bak mandi. Dan pikiran pertamanya secara alami sangat marah, jadi dia memarahinya dengan tajam. Dia tidak suka prostetics, tetapi dilemparkan ke dalam lumpur seperti itu. Membuatnya merasa lebih seperti semacam lelucon menghina. Pengurus rumah tangga saat ini memiliki wajah polos. Dia menunjuk ke bangku ganti di area ganti kamar mandi dan berkata, "Tuan, ada prostesismu." Ito Yuhiko menoleh untuk melihat, dan terkejut menemukan itu. Perangkat prostesisnya sekarang ditekuk di atas bangku yang berubah. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Lalu melihat lumpur di depannya. Dan berkata, "Lalu benda seperti kaki apa ini di sini?" Setelah berbicara, dia memeluk salah satu dari mereka dengan kedua tangan. Dan berkata dengan dingin, "Biarkan aku melihat apa ini." Segera setelah itu, dia tiba-tiba memegang benda itu dengan kedua tangan dan membaliknya ke atas. Dan dia merasa seluruh tubuhnya terlempar ke bawah tak terkendali. Bagian dalam bak mandi awalnya berbentuk busur. Dan itu relatif stabil ketika berbaring diam, tetapi begitu seseorang berguling di dalamnya dengan kaki di lengannya, seluruh orang akan kehilangan pusat gravitasi secara langsung. Pengurus rumah tangga juga penasaran dengan apa yang ada di bak mandi Ito Takehiko. Tapi detik berikutnya Ito Takehiko langsung jatuh ke belakang. Menyelipkan bagian atas tubuhnya, dan tiba-tiba berbalik, dan seluruh kepalanya jatuh ke dalam lumpur. Dia melihat bahwa itu adalah kesimpulan yang sudah pasti bahwa kepalanya jatuh ke dalam lumpur. Sebelum kepalanya jatuh ke lumpur, dia tanpa sadar memarahi lagi. "Ah! Baka!" Setelah dia selesai berbicara, kepalanya langsung terjun ke lumpur. Kemudian, beberapa gumpalan gelembung udara keluar dari permukaan lumpur kental. Dan saat kepalanya masuk ke lumpur, di ujung bak mandi, 1,5 kaki anak sapi tiba-tiba keluar dari air. Pengurus rumah tangga tercengang ketika dia melihat kaki dan setengah betisnya. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, dia dikejutkan oleh Ito Takehiko yang tenggelam dalam lumpur. Jadi dia bergegas ke depan dan memegangnya langsung. Dan menariknya keluar dari lumpur. Setelah itu Yuhiko keluar dengan lumpur hijau di wajahnya. Dia segera memuntahkan seteguk besar lumpur hijau. Dan kemudian batuk dengan keras dan tak terkendali. Kepala pelayan dengan cepat menemukan handuk untuk menyeka wajahnya untuknya. Dan bertanya dengan prihatin, "Guru, apakah Anda baik-baik saja?" Ito Yuhiko menggelengkan kepalanya karena malu, dan bertanya dengan lemah, "Bagaimana aku berbalik barusan? Saya baru ingat dalam keadaan kesurupan barusan, saya melihat 1,5 kaki anak sapi." Jadi, dia buru-buru berkata, "Tuan, saya pikir Anda baru saja mengambil 1,5 kaki." Ito Yuhiko mengingat proses aneh tadi, dan dia tidak bisa mengerti jika dia baru saja mengeluarkan 1 kaki dari lumpur. Apalagi itu masih kaki manusia yang sangat nyata. Ito Yuhiko sangat gugup, dia dengan cepat meraih tepi bak mandi dengan kedua tangan. Dan buru-buru mendorong bagian atas tubuhnya keluar dari lumpur, dan kemudian kakinya menendang tak terkendali. Tetapi sampai saat ini, dia masih tidak tahu bahwa kakinya telah tumbuh kembali. Bab 4994. Pada saat ini, dia masih secara tidak sadar merasa bahwa dia telah kehilangan kakinya. Dan tendangan bawah sadar benar-benar refleks terkondisi yang dibuat oleh orang-orang ketika mereka panik. Dan refleks terkondisi ini pada dasarnya tidak melewati otak manusia. Melihat bunyi gedebuk di lumpur di depannya, seolah-olah ada sesuatu yang raksasa akan keluar darinya. Ito Yuhiko juga ketakutan dengan merinding di sekujur tubuhnya. Dan buru-buru mengulurkan tangan dan berkata kepada pengurus rumah tangga, "Cepat! Tarik aku keluar dari bak mandi DMN ini. Keluarkan aku." Pengurus rumah tangga juga ketakutan, dan buru-buru memeluk lengannya dengan kedua tangan. Dan tiba-tiba menariknya keluar dari bak mandi dengan paksa. Segera setelah itu, Ito Takehiko merasa bahwa seluruh orang melompat keluar dengan cepat. Dan sebelum dia siap, seluruh orang itu jatuh ke tanah dan jatuh seperti anjing. Begitu dia mengerang, dia mendengar kepala pelayan menjerit ketakutan. Jeritan itu juga membuatnya takut, dan dia dengan cepat bertanya, "Apa-apaan ini? Apakah kamu melihatnya?" Pengurus rumah tangga menatap kedua kaki utuh Ito Yuhiko dan berkata dengan gemetar, "Bu, Tuan, kakimu. Kakimu telah tumbuh. Ini sangat konyol. Ini? Bagaimana ini mungkin? Aku pasti sedang bermimpi. Pasti sedang bermimpi."
Dia tanpa sadar menggosok matanya dengan kedua tangan dan mengatakan sesuatu yang masuk akal seperti mantra. Pada saat yang sama, ketika Ito Yuhiko mendengar kata-katanya, dia menoleh tanpa sadar. Dan langsung ketakutan dengan pemandangan di depannya dan berteriak. Karena dia tiba-tiba menemukan bahwa kedua kakinya yang telah diamputasi telah tumbuh kembali. Hanya saja Ito Takehiko tidak peduli dengan kebahagiaan saat ini. Seluruh pandangan dunianya benar-benar ditumbangkan, dan dia tidak tahu apakah itu kenyataan atau mimpi. Dia menantikan kaki ini tumbuh kembali sepanjang waktu. Tetapi ketika dia benar-benar melihat dua kaki menempel di tubuhnya, dia benar-benar ketakutan dengan kemunculan dua kaki yang tiba-tiba. Seolah-olah kerabat dekat telah meninggal, dan dia merindukan pihak lain untuk dapat hidup kembali. Tetapi jika pihak lain benar-benar duduk dari peti mati, ini pasti akan menakuti kerabat dekat ini berkeping-keping. Pada saat ini, Nanako di luar pintu mendengar seruan ayahnya, dan berkata dengan gugup, apakah ada yang salah dengan Odo-san? Setelah berbicara, dia tanpa sadar bangkit untuk melihat. Charlie menghentikannya saat ini, tersenyum, dan berkata, jangan khawatir, aku akan pergi melihatnya. Nanako buru-buru berkata, aku akan pergi juga. Charlie berkata dengan ringan, Tuan. Ito tidak mengenakan pakaian, Anda tidak ingin masuk. Nanako mengangguk tak berdaya, dan berkata kepada Charlie, kalau begitu, tolong aku bertanya pada Tuan Wade. Charlie tersenyum sedikit, bangkit, dan pergi ke kamar mandi tempat Ito Yuhiko berada. Begitu dia mendorong pintu, dia melihat Ito Yuhiko duduk telanjang di tanah. Melihat kakinya dengan ngeri, seluruh tubuhnya seperti ayam. Melihat Charlie masuk, Ito Yuhiko, yang pikirannya tidak bisa lagi memutar tubuhnya, sepertinya mengambil sedotan yang menyelamatkan jiwa dan berkata dengan cepat. T.N. Wade, apa aku dihipnotis olehmu? Charlie tersenyum dan berkata, aku tidak menghipnotismu. Tidak mungkin, Ito Yuhiko berkata dengan wajah serius. Saya dapat melihat bahwa kedua kaki saya telah tumbuh sekarang. Ini terlalu nyata. Dan bulu kaki yang tertutup lumpur hijau ini persis sama dengan aslinya. T.N. Wade, ini pasti semacam halusinasi di bawah hipnosis, kan? Setelah berbicara, dia mengingat sesuatu dan dengan cepat berkata. Benar. Bahkan pengurus rumah tanggaku juga mengalami halusinasi yang sama. Mungkinkah ada zat halusinogen di lumpur? Itu menyebabkan kami berdua berhalusinasi? Bab 4995. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, Emerito, kamu tidak memiliki halusinasi. Dua kaki yang kamu lihat itu nyata, apa yang baru saja aku berikan padamu adalah obat yang dapat meregenerasi anggota tubuhmu yang terputus. Ini juga alasan kenapa aku meneleponmu jauh-jauh dari Jepang. Jadi saya dengan sungguh-sungguh memberitahu Anda bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Anda tidak akan lagi menjadi orang cacat tanpa kaki. Kata-kata Charlie membuat Ito Yuhiko merasa seperti disambar petir di atas kepalanya. Dia tertegun sejenak, menatap Charlie dengan gugup, dan bertanya dengan suara gemetar. Wade, Tuan. Wade, kau yakin tidak bercanda? Kakiku, apakah mereka benar-benar tumbuh? Charlie mengangguk, dan berkata dengan santai, Emerito, kamu datang lama sekali. Jadi kamu tidak perlu terlalu terkejut saat ini, kan? Jika Anda tidak percaya itu benar, Anda mungkin juga berdiri dan mengambil 2 langkah. Ito Yuhiko tercengang. Melihat kedua kakinya yang tebal, dia tanpa sadar mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Perasaan sentuhan sangat nyata. Terlebih lagi, ketika dia sedikit tenang. Dia menyadari bahwa tidak hanya tangannya yang merasakan sentuhan nyata ketika dia menyentuh kakinya. Tetapi bahkan kakinya benar-benar merasakan perasaan disentuh. Pada saat ini, seluruh tubuh Ito Takehiko mulai bergetar hebat dan tak terkendali. Dia mulai secara bertahap percaya bahwa semua ini tampaknya benar. Kejutan besar dan kegembiraan yang luar biasa ini membuatnya gemetar seperti pasien Parkinson yang parah. Segera setelah itu, dia secara tidak sadar ingin menekuk kakinya. Meski gerakan kakinya sedikit tersentak-sentak. Mereka secara bertahap membungkuk seperti yang dia inginkan. Pada saat ini, Ito Yuhiko hanya bisa merasakan air mata panas mengalir dari matanya. Sehingga pandangannya kabur oleh air mata. Setelah itu, dia mengingat kata-kata Charlie, menghapus air matanya. Memeluk lututnya dengan kedua tangan, dan ingin berdiri perlahan dengan lututnya. Dia awalnya berpikir bahwa tindakan ini akan sangat sulit.
Tapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa hanya dengan sedikit kekuatan di kakinya, seluruh orang berdiri dengan mantap. Meskipun dia belum beradaptasi dengan kaki yang baru tumbuh. Tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi kedua kaki ini sedang berada pada puncaknya. Oleh karena itu, Ito Takehiko berdiri sepenuhnya dalam sekejap mata. Dia tidak terlalu tinggi, dan tingginya sekitar 1,68 meter. Namun, pria ini telah menjadi pemain seni bela diri sejak kecil. Meskipun dia bukan seorang seniman bela diri, dia telah berlatih karate dan sanda selama bertahun-tahun. Yang juga telah meningkatkan kebugaran dan kekuatan fisiknya. Lebih dari kebanyakan rekan-rekan mereka. Reshaping Pil membentuk kembali kakinya kembali ke kondisi puncaknya. Meskipun kakinya agak pendek, mereka sangat kokoh. Berdiri di posisi yang sama, ditambah setelan lumpur hijau, seperti rambut hijau besar pada simpanse. Ketika Charlie melihat Ito Takehiko berdiri diam di tempat. Dia tahu dalam hatinya bahwa hal semacam ini pasti terlalu mengejutkan bagi Ito Takehiko. Dan setidaknya dia perlu sedikit membiasakan diri. Pengurus rumah tangga di samping kembali sadar sedikit saat ini, dan bertanya dengan ngeri. T.N. Wade, Pak, kakinya benar-benar sudah besar? Aku tidak sedang bermimpi. Charlie bertanya dengan ringan, pernahkah Anda bermimpi kaki manusia diamputasi? Tetapi bisakah itu tumbuh kembali? Pengurus rumah tangga dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, saya belum melakukannya. Charlie tersenyum, itu dia, hal yang bagus, tapi itu bukan sesuatu yang bisa kamu impikan. Sepertinya setiap pria telah melewati masa puber. Tapi objek mimpi musim seminya mungkin belum tentu gadis yang paling dia cintai. Apakah menurutmu ini adalah kebenaran? Pengurus rumah tangga setuju, mengangguk seperti bawang putih dan berkata, ya. Saya telah memeras otak saya sepanjang masa remaja saya. Dan aku tidak pernah memimpikan Dewi dalam pikiranku dalam mimpi seperti itu.